Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtighai maratillah wa li syafaati Rasulillah wa ala qatin salihah wa ala manahatina fi hadamat bila hadati walidina warhamuma kama rabbana sawwa wa li masyayikhina wa masyayikh ahli mati wa madahna tutulab wa ilam ala fi hadzal kitab ibana malifat wa nafana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ad-Darsu Rabi'. Ad-Darsu Rabi' utawi pelajaran kang nomor 4. At-ta'rifu ayakuna dzalika at-tuhuru bainal alamat tuhuri sudah. Oh ya, nomor berapa sekarang? Wa ghalibuhu khamisan. Coba lihat. Mata yakunu aturu bainal hai. Oke. Bismillah. Robingan. Ing dalem nomor kang kaping 4. Aturu utawi suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro. Suci antara dua haid. Al awalu utawi kang pertama. Aqalu tuhri utawi kidik-kidike suci. Bainal haidataini ing dalem antarane haid loro. Iku khamsata asyara 15. Apane yauman dinane. Li annau qataman setuhune at-tuhuru bainal haidataini. Idza kana tatkalane ana apa aksarul haidi akake haid. Ana iku khamsata asyara 15. Apane yauman dinane. Lazima mongko wajib ayakuna yen to ana apa aqalu tuhuri kidik-kidike suci bainal haidataini ing dalem antara haid loro. Iku khamsata asyara ana 15. Apane yauman dinane. Li ana syahra krata setuhune wulan ghaliban ing dalem kapra-kaprae iku layakhlu ora sepi apa syahr ngan haidin saking haid wa tuhrin lan suci. Jadi batas minimal suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Sama seperti apa maksimal suci? Karena pada umumnya sebulan kan 30 dina ya. Suci 30 hari, haid maksimal 30 hari. Wa ghalibu tuhri utawi kidik-kidike suci bainal haidataini ing dalem antara haid loro iku baqi syahri sakerine sebulan.
ba'da ghalibil haidi ing dalem sawise kaprah haid. Kemudian umume suci antara dua haid yo pada bahan karo umume haid. Contoh orang haid kan umumnya berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Maka sucinya ya piro? Ya 23 hari atau 4 hari. Oke, disesuaikan dengan umumnya orang haid sama umumnya orang suci. Wala hadalan ora ana wates iku maujud li aksari tuhri kaduwe akake mangsane suci minal haidi saking haid. Faqad la tahidu moko teman-teman ora suci, moko teman-teman ora haid. Sapa almar'atu wong wadon fi umriha ing dalem umure mar'ah illa marotan angin saambalan. Waqad la takhidulan teman-teman ora haid sapa mar'ah aslan babar pisan. Waqad go amanake. Waqad la takhidulan terkadang ora haid sapa mar'ah aslan babar pisan. Jadi batas maksimal suci itu tidak ada, ya. Jadi maksimal suci itu ono watese. Ono wong haid 7 hari terus suci sampai 6 bulan. Ya. Ada orang yang haid itu sucinya sampai sebulan. Jadi batas maksimal suci tidak ada. Tapi kalau kalian mengalami seperti ini ya baiknya kontrol. Mang dokter kan kandungan, kenapa haidnya tidak normal? Karena umumnya wong haid kan kalau memang sucinya haidnya 8 hari ya sucinya ya ora ado kang 22 dina kan kaya ngono. Kok sampai suci atau ora haid itu perlu ke dokter kandungan. Biar apa? Diketahui apa penyebabnya. Ya, ojo ayem-ayem. Mbok ono sesuatu yang menyebabkan haidnya tidak lancar. Ya. Nanti kan banyak disarankan suruh minum apa, makanan apa yang bisa memperbaiki hormon. Jadi ojo ayem-ayem naik haidnya orang normal. Ya, karena umumnya perempuan haid ya, minimal ya sehari semalam 24 jam. Maksimal 15 hari, umumnya ya 6 atau 7 hari. Suci minimal 15 hari, umumnya itu disesuaikan dengan umum haid, kemudian maksimal tidak terbatas. Tetapi ketika kau lama tidak haid, perlu ke dokter kan, biar dicari tahu penyebabnya apa. Ya. Khamisan ing dalam kang nomor 5. Aturu utawi suci banal haidin dalam antane haid wan nifas lan nifas. Qad qaddamna lan teman-teman wis ndinginaken sapa kita ya seset la wa qaddamna lan teman-teman wis ndinginaken ing kita sapa sabiquna zaman kang luwih dhisik anal azhar ing temen setune kaul kang luwih azhar min aqwali imamina saking pira-pira pengandikane imame kita rupane Asy-Syafi'i Imam Syafi'i iku anal hamila temen setune wong kang hamil iku tahidu haid sapa hamil wabitalilan demikian atau perkara kang nyandingi walai samangka ora ana gunaka ana ing kono panggonan apa aqalu kang luwih kidik lituri kadhe suci bainal haidin dalam antane haid wan nifas lan nifas bal qad la yakunu balik terkadang ora ana bainahuma ing dalam antarane haid wan nifas tuhur bainal haid wan nifas
apa turun suci. Kama kaya dene keterangan lauraat lamun ningali sapa al hamilu wong kang hamil ngadataha ing ngadate hamil khamsata ayamin ing 5 pirang dina. Khamsata ayamin ing 5 pira-pira dina suma itta salat maka nuli nepung apa al wiladatu lahiran babaran bi akhiriha kelawan akhire dam bi akhirnya kelawan akhirnya ayam bukan dam fayakunu mongko ana apa ma perkara qoblal wiladati ing dalem apa ma darah nggih qoblal wiladati ing dalem sadurunge lahiran iku haidon haid wamalan perkara ba'da kang ing dalem sakwise wilada iku nifasane nifas. Jadi kelima ini adalah suci antara 2 haid. Jadi kalau suci antara haid dan nifas ya. Kalau orang suci mau lahiran kemudian kok dia keluar darah ya. Kalau memang darahnya lebih dari 24 jam itu sudah dikatakan haid. Tapi kalau belum itu bukan darah haid. Jeda antara suci antara haid dengan nifas itu tidak ada, malah kadang ada kadang tidak, malah kebanyakan tidak ada jeda. Artinya gini, kalau kalian besok lahiran biasanya per kontraksi itu keluar darah ya, dihitung kayak aku metu clereteke jam semenit, dihitung jam loro ap turu ya, contoh dihitung jam 12 malam kok keluar, terus bangun tidur kamu tidur jam 12 malam sampai kamu bangun jam 4 kok masih keluar itu dihitung berarti 4 jam ya. Terus dihitung lagi pada akhir kamu bangun pun masih keluar darah, terus kamu mau sholat masih keluar darah juga dihitung ya. Artinya gini, kalau dihitung itu lebih dari 24 jam itu kategori haid ya. Kalau tidak berarti itu bukan haid, darah artinya bukan darah haid. Kemudian jeda antara darah haid dengan nifas itu tidak ada. Ya. Artinya ketika kamu kontraksi mengeluarkan darah, kok kamu masih bisa sholat, ya. Tetapi kok kamu mungkin saking sakitnya tidak bisa, berarti kamu hitung, berarti aku ninggal sholat. Ya, berarti kamu ninggal sholat, harus dihitung berarti aku harus ngotot kayak gitu nggak? Kan besok kamu alami kayak gitu. Kalau dulu ibu tuh kontraksi sekitar jam 1 lah. Jam 1 lahir ke arep zuhur, berarti berapa jam? Sekitar 12 jam ya. Memang keluar terus darahnya. Karena itu kurang dari 24 jam bukan dikatakan haid. Ya. Berarti sholat yang saya tinggal, tetapi saya tetap sholat karena memang di rumah. Ketika kok saya sampai ninggal sholat itu wajib di kodon. Paham nggak? Suci antara haid dengan nifas itu tidak ada batas ya. Paham gak dari sini? Hah? Paham orang mbak? Oke. Mungkin garsing kayak gitu. Kontraksinya 2 malam lah. Itu bisa bahkan disampaikan ya, kalau darah keluar sebelum ini memang kalau ada 24 jam berarti dikategorikan haid, kalau tidak bukan darah. Ibu kan mau tanya, kamu berapa hari gak berangkat? Iya. Seminggu. Lah, ngapa ramaka? Kamu pulang. Sing rajin ngajine. Suruh takoni bojone ora bisa repot. Nah.
Saya ulangi ya, yang baru. Tidak ulangi baca tapi ulangi penjelasan. Jadi suci antara 2 haid itu minimal 15 hari, ya. Umumnya disesuaikan dengan kebiasaan haid. Kalau haidnya kok 6 hari ya umumnya berarti haid sucinya 24. Kalau haidnya 8 hari berarti umum sucinya ada 22 hari. Kemudian batas maksimal suci itu tidak terbatas, wala hadda li aksari. Oke. Kemudian yang kedua, suci antara haid dengan nifas itu tidak ada batas. Dikatakan ketika kamu keluar darah sebelum lahiran, biasa pas kontraksi keluar darah, kalau memang lebih dari 24 jam itu dikatakan darah haid. Tetapi kalau kurang dari 24 jam itu bukan darah haid, ya. Dan tidak ada batas suci antara haid dengan nifas. Sadisan ing dalem kang nomor 6 aturu utawi suci baina nifasi ing dalem antara nifas wal haidilan haid. Aturu utawi suci baina nifasi ing dalam antara nifas wal haidilan haid. Laukan iki tetep kaduwe tuher halane utawi tingkah loro. Suci antara nifas dan haid. Al awalau utai kang pertama iku ayat ro'a yen to teko apa tuher qabla bulughi aksari nifasi ing dalam sadurunge tumekane lewe akakeh nifas. Wa huwa utawi aksaru nifas iku situna yauman swidak dina. Fa yustaratu moko den syarataken apa ayat lugha yen tumeka khamsata asyara apa tuher khamsata asyara ing 15 dina khamsata asyara ing 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan pira-pira wong ini 15 dina. Misalu utawi contone ro'at ningali sapa nufasa pira-pira wong wadon kang nifas ngasyrata ayamin ing 15 pira-pira dina ngasyrata ayamin ing 10 dina daman ing getih sumang koto ngamongko nuli mampet apa getih khamsata asyara ing 15 apane yaman dinane sumaja mongko nuli teka apa adamu getih sumaja mongko nuli teka apa adamu getih fa hadzadamu mongko utawi ikilah getih al akhiru kang akhir iku haidun haid. Suci antara nifas dan haid. Ini ada dua, ya, ada dua hal. Pertama, ketika kau suci antara 2 haid, ya, di dalam waktu maksimal nifas, suci antara nifas, suci antara haid dan nifas, ya, suci antara nifas dan haid. Pertama, ketika jedanya itu di dalam waktu waktu maksimal nifas, waktu maksimal nifas berapa hari? 60 hari dengan berhenti maksimal masa minimal suci, maka darah yang kedua itu dikatakan darah haid. Contoh gini, ibu nifas, ya. Nifas itu kan dihitung ketika memang bayi sudah keluar semua, ya, dan bidan sudah menyatakan sudah lahir semua. Kalau keluar darah, maka itu dikatakan darah nifas. Saya nifas, contoh lahiran tanggal 1, ya. Selama 10 hari, kayak keluar darah 10 hari. Kemudian berhenti selama 15 hari. Berarti keluar lagi pada tanggal ke-25, ya. Maka darah yang keluar setelah 15 hari
itu dikatakan darah haid. Kenapa? Meskipun dalam 60 hari. Kenapa? Karena dijedani suci sebanyak 15 hari. Batas minimal suci. Paham ora? Yang kedua, asani tekan kaping pindho iku ayat ro'a. Yen to metu apa dam ba'da mujawazati sitina ing dalem ngliwati swidak apane ya mandinane. Fala istaratu muqaratin syarataken khamsata asyara ing 15 dina. Misalu utawi contone lawing kota ngalamun mampet apa damun nifasi kete nifas ba'da khamsina yauman ing dalem sakwise 50 dina sumangada mengko nuli bali apa dam fi wahidin wasitina ing dalem dina kang fi wahidin ing dalem siji wasitina lan sewidak fa innahu mengko temustine dam iku haidun haid manga kaunil fasili sartane anane perkara kang misah iku akola luwih kedhek min khamsata asyara saking 15 apane yauman dinane. Kemudian yang kedua, darah keluar darah berhenti ketika durasi wis sampai 20 dina. Maka jeda sucinya itu tidak harus 15 hari. Contoh gini, saya haid, saya nifas selama 55 hari. Kemudian berhenti. Ya. Di hari ke-61 kok keluar lagi. Jeda antara 50 dengan 61 berapa hari itu? 6 dina, Mbak? Dari 55 sampai 61 waktu 6 hari. Itu darah yang kedua sudah dikatakan darah haid. Artinya kalau masih suci ya. Jadi kalau masih dalam 60 hari suci antara nifas keluar darah pertama dengan darah kedua kok dijedani 15 hari maka darah kedua dikatakan darah haid. Ya. Pertama. Kedua, ketika keluar darahnya sudah keluar dari 60 hari batas maksimal batas maksimal nifas, maka itu tidak harus ada jeda 15 hari. Sebentar. Suci tadi suci antara haid dan nifas ya. Suci antara suci antara nifas dan haid. Pertama,
ketika darah berhenti selama 15 hari atau lebih ya, dalam waktu 60 hari dalam kurung maksimal nifas ya, maka darah kedua dinamakan haid ya. Contoh gini, contohnya tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah nifas, kemudian berhenti sebanyak 15 hari, total 16 hari. 16 hari berarti tanggal berapa? 16 hari. Hari ke-36 ya. Berhenti ke-36 sampai 60 atau ya sampai 55 sampai 60 aja. Maka ini darah kedua adalah sampai 30 sampai 46 sampai 50 berarti berapa hari? 14 hari ini. Jika ini KD1 20 hari terus berhenti 16 hari, keluar darah kedua berapa? 14 hari. Ini termasuk darah nifas. Kemudian yang kedua haid. Kenapa? Karena berhenti darah selama 15 hari. Artinya 15 hari ini batas minimal suci. Ditulis mas. Nggak buku. Jadi ketika darah berhenti selama 15 hari dalam waktu 60 hari, maka darah yang kedua dinamakan darah. Contohnya keluar darah pertama 20 hari ya, 20 hari kemudian berhenti selama 16 hari, motor lagi selama 14 hari. Berarti jadi fase berapa? 20 hari. Tapi di sini karena keluar darah pertama dengan kedua ketika nifas itu dijedani batas minimal suci. Kalau jedanya 10 hari dari yang kedua haid apa nifas? Contoh keluar darah ini nifas ya. Pertama itu 15 hari, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah kedua 25 hari. Yang pertama darah apa? Ini. Terus ini suci. Ini apa? Yang kedua haid apa nih mas? Kenapa? Karena berhentinya 5 hari bukan 15.
Ada gini, baik ini 60 hari atau mungkin 40 hari oleh nifas, memang kalau patokan ini, kalau jeda antara keluar darah pertama dengan darah yang kedua atau berhentinya ada 15 hari ya, patokan penting ya, maka darah yang kedua dikatakan darah haid. Ini di situ. Mungkin orang haid ya, nifasnya keluar darahnya 40 hari. Ya. Tetapi dalam 40 hari ini pertama metune cuma 15 dino. Ya. Terus 10 dino. Terus mandek selama 15 hari. Atau 16 hari terus keluar darah lagi 4 hari. Maka darah yang pertama nifas, darah yang kedua darah haid, karena jeda antara darah satu yang kedua ada 15 hari. Ya. Nah yang kedua, wa ghalibu turi bainal haidataini. Yang kedua, darah keluar melewati 60 hari. Ini sudah ya? Ini sudah? Yang kedua, darah berhenti ketika apa? Durasi nifas sudah mencapai masa apa? 60 hari. Maka sucinya atau jedanya tidak harus 15 hari. Contoh gini, contoh perempuan keluar darah KD pertama 56 hari, kemudian berhenti sebanyak 5 hari, ya. Keluar darah lagi wis mandek 5 dino, kemudian keluar darah lagi. Contoh pada ke-10 ya, keluar darah yang kedua selama 10 hari. Maka karena ini sudah melewati 60 hari ya, batas suci antara jeda terputus itu tidak harus ada 15 hari. Darah yang kedua sudah dikatakan darah haid. Karena apa? Sudah melewati 60 hari. Kalau tadi kan masih dalam 15, masih dalam 60 hari ya. Kalau jeda masih dalam 60 hari itu harus baru dikatakan haid kalau memang sudah melewati 15 hari. Tetapi kalau keluar darahnya dihitung antara keluar darah pertama kemudian inkitok atau mandeknya kok
sudah lebih dari 60 hari, maka yang berikutnya sudah dikatakan haid. Artinya apa? Bahwa ketika memang sudah keluar dari 60 hari itu, sucinya atau turunnya tidak harus 15 hari. Contoh gini, tadi kan KD tanggal 1 sampai tanggal 56. Hari ke-1 sampai hari ke-56. Kemudian berhenti, ya. Berhenti 5 hari. Berarti ini keluar pada hari keberapa lagi? Berarti keluar setelah hari ke-61. Ya. Sampai ke-70. Maka yang pertama dikatakan darah nifas, sudah jelas. Berikutnya darah yang kedua dikatakan darah haid. Kenapa? Jedanya itu tidak 15 hari karena sudah keluar dari batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. 50 berarti 56 60 ya. 60 dia masih suci. Kemudian keluar lagi baru ke 61. Ya. Berarti berapa hari? 4 ya. 4 hari tambah 5. Ya. Aja gini, bahwa perempuan tersebut keluar darah nifas 56 hari, kemudian berhenti 50 hari. Artinya ke 56 tambah 5 jadi berapa? Ke 61. Ya. Berarti sudah keluar dari batas maksimal nifas. Ya. Maka darah yang kedua ini maka darah yang kedua adalah darah haid. Ya. Ini haid, ini. Nah. Kesimpulannya, suci antara nifas dengan haid. Pertama, kalau masih dalam 60 hari harus 15 hari minimal. Tetapi kalau sudah keluar dari 60 hari tidak ada batas. Hanya tidak harus 15 hari. Paham Mas? Ya. Ada yang tanyakan dari sini? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi contohnya sudah ya. Adar surabingo utawi pelajaran kang nomor 4. Iku atarifu pelanggaran. Binifasi kelawan nifas, wa muddatihi lan mangsane nifas. Kalau tadi kita bicara tentang suci antara nifas dengan haid, kemudian suci antara haid dengan nifas. Kalau suci antara haid dengan nifas itu tidak ada batas, ya. Kemudian kalau suci antara haid dengan nifas minimal berapa? Minimal adalah 15 hari. Umumnya disesuaikan dengan umumnya haid. Maksimal berapa hari? Suci antara dua haid? Tidak ada batas. Ya. Jadi suci ini minimal 15 hari. Umumnya disesuaikan dengan haidnya. Maksimal tidak terbatas. Yang pertama. Yang kedua, suci antara haid dengan nifas, ya, itu tidak ada batas. Kalau memang keluar darah sebelum lahiran, kalau lebih dari 24 jam, itu dikatakan darah haid, ya. Kemudian yang selanjutnya suci antara nifas dengan haid, kalau masih dalam 15 hari, ya, maka
ketika koh keluar suci 15 hari, darah yang kedua dikatakan darah haid. Tetapi kalau keluar dari 60 hari, kalau masih dalam 60 hari koh suci, artinya berhenti minimal 15 hari, maka darah kedua dikatakan haid. Tetapi kalau kurang dari 15 hari, darah yang kedua dikatakan darah nifas. Itu. Yang kedua, ketika keluar darah kok keluar sudah lebih dari maksimal nifas, lebih dari 60 hari, maka batasnya itu tidak harus 15 hari. Jeda atau tuhur antara nifas dengan haid kalau sudah keluar dari 60 hari. Ad-darsul rabi'u utawi pelajaran kang nomor 4 iku at-ta'rifu pelanggaran bin nifas iklan nifas wa muddatilan mangsane nifas wa ma utawi perkara ya ta'ala kang gumantungan apa ma bi kelawan nifas min ahkamin saking pira-pira hukum sanata nawalu bakal merkola ingsun fi hadzal darsi ing dalam iki kilah pelajaran at-ta'rifa ing pelanggaran bin nifas kelawan nifas wa syurutihi lan pira-pira syarat nifas wa muddatihi lan mangsane nifas wa hukma lan ing hukum takotau kang putus-putus wa hukma takot tuai damin nifasi lan hukume putus-putuse darah nifas wa ziyadati damilan luweh atau wa ziyadati damilan tambahi dam luweh dam ngan aksare nifas saking akake mangsane nifas awal ing dalam kawitane ta'rifun nifasi utawi pelanggaran nifas an-nifas utawi nifas lughatan ing dalem lughat iku al-wiladatu lahiran iku al-wiladatu nglahiraken wasumilan den arane apa nifas bidzalika kelawan mengkono-mengkono nifas li anna qartamstu nifas iku yahruju mutapa nifas ngaqiba nafsin ing sakwise awak-awakan aw min qaulihim atau saking dawuh ulama tanafasa subahi pertelane waktu subuh idza zahara tatkalane pertelo apa subuh wa yurafulan den kawri apa nifasu nifas syara'an ing dalem syara' bi annahu kelawan temetun nifas iku adamu getih al khariju kang metu ba'da faraghi jami' rahimi ing dalem sakwise kosonge sekabane rahim. Waqat taqaddama lan teman-teman wis dingin apa syahru dzalika syarae iki kilah takrif atau penjelasannya nggih. Apa syarud dzalika penjelasannya kilah takrif fi hadzal darsil awali ing dalem pelajaran kang pertama. Jadi ini tentang takrif atau ya pengertian nifas. Terus waktunya nifas. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum nifas. Jadi nifas ini yang akan kita bahas pertama tentang pengertian nifas, syarat nifas, waktunya nifas, hukum darah yang putus-putus ketika nifas, terus darah yang lebih dari waktu maksimal nifas. Pertama tentang definisi nifas dulu. Jadi nifas kalau menurut bahasa adalah wiladah. Wiladah artinya apa? Ya melahirkan. Sedangkan ini diambil dari apa? Diambil dari tanafasa subahi menjelang pagi. Sedangkan
Sedangkan nifas menurut syariat atau menurut istilah, darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Meskipun anaknya mungkin papat, ya. Contoh anaknya papat, sing pertama metu zuhur. Sing keloro metune jam loro. Sampai anak kelima metune asar. Maka yang dihitung ya ketika semua sudah keluar semua. Niku nggih dihitung kados niku. Paham? Ada bahwa nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Contoh dokternya wis mengvonis wis metu kabeh putrane. Kan biasanya di USG nggih kosong. Maka darah yang keluar setelah kosongnya rahim itu baru dikatakan nih nifas. Sanian utek kang kaping pindho. Pun nggih wae bisa. Jangan Jadi penjelasan tadi udah paham belum? Nah, tentang nifas, ya, suci antara head, dua head, suci antara apa? Nifas dan head dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim.